Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono, SE, MSc, selaku dosen mata kuliah Seminar Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Hafid Al-Fatan Wijaya dengan NPM 2120 103058 dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul pengaruh promosi, kepercayaan, dan service quality terhadap pembelian ulang. Penelitian ini saya lakukan pada pengguna Shopee, khususnya pada produk fashion eksekutif. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penelitian dan fenomena yang melatar belakangi penelitian ini. Pada gambar grafik pertama, melihatkan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 70% dari total populasi penduduk di Indonesia. Angka tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia semakin melek dengan internet dan memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, pekerjaan, hiburan, komunikasi sosial, hingga berbelanja. Kemudian, pada gambar grafik kedua, melihatkan uh, data Top Brand Index e-commerce pada tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan gambar tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Top Brand Index Shopee terus mengalami kenaikan secara signifikan, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 hingga 2021, Shopee mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu sebesar 21,8%, dan berhasil menempati peringkat pertama menggeser Lazada yang mengalami penurunan pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun berikutnya, Shopee terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024, Shopee mendapatkan nilai sebesar 50,50%. Tingginya nilai Top Brand Index Shopee menunjukkan bahwa Shopee terus memperkuat posisinya sebagai marketplace dengan pangsa pasar yang semakin besar di Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Jika dibandingkan dengan platform marketplace lain, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli, Shopee menunjukkan dominasi yang jelas dengan nilai indeks tertinggi. Sementara itu, platform marketplace lainnya cenderung mengalami stagnasi atau sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menguatkan posisi Shopee sebagai pemimpin pasar marketplace di Indonesia. Meskipun Shopee menjadi pemimpin pasar, masih terdapat ulasan negatif yang menandakan adanya ketimpangan dengan realita yang ditunjukkan dengan tabel ulasan berikut. Tabel ulasan negatif tersebut menunjukkan adanya faktor yang masih perlu dikaji ulang, di mana beberapa pengguna melaporkan mengenai masalah pengiriman, performa aplikasi, voucher yang tidak bisa dipakai, kualitas produk yang tidak sesuai, atau ketidakpuasan terhadap layanan pelanggan. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya Shopee dalam memaksimalkan faktor promosi dan e-service quality. Ulasan negatif juga dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen yang akan mempengaruhi pembelian ulang. Kemudian, masuk ke urgensi penelitian ini. Penelitian ini penting untuk dikaji ulang, di mana perkembangan internet yang pesat mengubah perilaku konsumen, khususnya dalam hal berbelanja, dari offline ke offline. Perubahan ini mendorong persaingan ketat di industri marketplace, di mana pemain utama seperti Shopee harus mempertahankan pelanggan melalui pembelian ulang untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat. Penelitian ini relevan untuk memahami dinamika perilaku konsumen digital dan bagaimana strategi promosi, kepercayaan, dan service quality dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang menjadi kunci keberlanjutan bisnis di era transformasi digital. Dalam penelitian ini, saya juga mengacu pada penelitian terdahulu, baik internasional maupun nasional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa promosi, kepercayaan, dan service quality memainkan peran penting dalam pembelian ulang. Berikut
penelitian terdahulu untuk artikel internasional. Untuk artikel pertama, yaitu ditulis oleh Neil Giles, Shea, dan Serbes pada tahun 2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian artikel kedua oleh Dean Herbers pada tahun 2022. Hasil menyatakan bahwa e-service quality berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian artikel oleh Kenny pada tahun 2019. Hasil menemukan bahwa e-service quality berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian artikel selanjutnya yaitu oleh Napuntun dan Picham Nai pada tahun 2023. Hasil menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian untuk penelitian terdahulu untuk artikel nasional. Artikel pertama yaitu dari Nurul Aulia Pratama pada tahun 2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap pembelian ulang. Artikel selanjutnya yaitu dari Adelian pada tahun 2024. Hasil penelitian menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap pembelian ulang. Artikel selanjutnya yaitu penelitian oleh Muhammad Fikri pada tahun 2023. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap pembelian ulang. Artikel selanjutnya yaitu oleh Pauline Ardianto pada tahun 2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian ada penelitian dari Maulana pada tahun 2022. Hasil penelitian menyatakan bahwa promosi berpengaruh terhadap pembelian ulang. Selanjutnya, yaitu artikel dari Dini Mutia pada tahun 2023. Hasil penelitian menemukan bahwa service quality berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian artikel oleh Dini pada tahun 2021 menemukan bahwa promosi berpengaruh terhadap pembelian ulang dan kualitas layanan kami seperti service quality berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian ada penelitian dari Susi pada tahun 2023 menemukan bahwa service quality, ikhlas, dan promosi berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian ada penelitian dari Saragih pada tahun 2021. Hasil penelitian menemukan bahwa e-service quality berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian penelitian dari APID tahun 2019 menemukan bahwa e-service quality berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian penelitian dari Farida pada tahun 2023 hasil menemukan bahwa promosi berpengaruh terhadap pembelian ulang. Kemudian untuk kriteria sampel pada penelitian saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, umur minimal 19 tahun sampai 30 tahun. Kemudian pendidikan terakhir minimal SMA atau SMK. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian bertempat tinggal di Jawa Tengah. Dan pengguna aktif Shopee. Kemudian sudah melakukan pembelian pada token eksekutif minimal 3 kali. Kriteria sampel yang saya tentukan berdasarkan produk dari eksekutif itu sendiri yang menjual pakaian formal, sehingga target responden saya adalah mahasiswa atau mahasiswi atau seseorang yang sudah bekerja. Untuk selanjutnya, pada penelitian terdahulu masih terdapat gap penelitian. Antara lain yaitu, yang pertama, masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh promosi, kepercayaan, dan service quality terhadap pembelian ulang. Kemudian, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu. Kemudian, masih sedikit penelitian yang mengaji pembelian ulang dengan teori dasar Theory of Planet Behavior atau TPB. Selanjutnya, belum ditemukan penelitian yang menggunakan objek penelitian di eksekutif pada Shopee. Kemudian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu terdapat ulasan negatif pada Shopee mengenai aspek promosi, kepercayaan, dan service quality. Kemudian, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh promosi terhadap pembelian ulang. Kemudian, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepercayaan terhadap pembelian ulang. Dan terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh service quality terhadap pembelian ulang. Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh promosi terhadap pembelian ulang pada pengguna Shopee.
Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh kepercayaan terhadap pembelian ulang pada pengguna Shopee. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh isi quality terhadap pembelian ulang pada pengguna Shopee, khususnya pada pengguna Shopee dan membeli produk toko The Eksekutif. Selanjutnya yaitu teori. Berikut teori yang saya gunakan pada penelitian ini. Saya menggunakan teori offline behavior atau TPB. Faktor utama dalam teori offline behavior yaitu niat dari individu. Motivasi untuk melakukan perilaku tertentu akan muncul karena adanya niat dari individu yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen tidak hanya didasarkan pada minat yang muncul, melainkan adanya pengaruh dari kepercayaan yang meliputi kepercayaan dari faktor internal dan eksternal individu tersebut. Dalam teori of time behavior, terdapat 3 faktor yang menjadi penentu keputusan dalam melakukan perilaku, yaitu yang pertama ada sikap, yang kedua norma subjektif, dan ketiga ada kontrol perilaku yang dipersepsikan. Selanjutnya, variabel penelitian dalam penelitian ini dapat dikonfirmasi melalui TPB bahwa pembelian ulang dapat terjadi akibat yang sangat eksternal seseorang konsumen. Yang meliputi variabel-variabel yang digunakan saya dalam penelitian ini. Saya menggunakan teori TPB dalam penelitian ini karena TPB dapat menjelaskan secara spesifik terkait pengambilan keputusan atas tindakan seseorang terhadap rangsangan yang datang dari luar dirinya. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama, promosi. Promosi merupakan salah satu alat pemasaran untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong keputusan pembelian. Dalam konteks online marketplace, promosi seperti diskon, cashback, dan gratis ongkir sering menjadi strategi utama untuk menciptakan daya tarik dan meningkatkan pembelian ulang. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting dalam transaksi online, terutama karena keterbatasan interaksi langsung. Kepercayaan pada platform marketplace mencakup kepercayaan terhadap kemampuan, integritas, dan niat baik penyedia layanan. Kepercayaan yang kuat dapat mengurangi persepsi risiko dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian ada e-service quality. E-service quality mengacu pada tingkat keunggulan layanan yang dirasakan konsumen dalam platform online. Dimensi seperti kemudahan penggunaan, keamanan, keandalan, dan efisiensi menjadi faktor kunci dalam memengaruhi pengalaman pengguna. Kualitas layanan yang baik meningkatkan kepuasan dan kepercayaan, yang pada akhirnya akan mendorong pembelian ulang. Selanjutnya, pembelian ulang. Pembelian ulang mencerminkan loyalitas konsumen terhadap suatu merek atau platform. Loyalitas yang dipengaruhi oleh kepuasan sebelumnya, pengalaman kualitatif, serta persepsi nilai. Di marketplace seperti Shopee, pembelian ulang sangat penting untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan yang kuat. Selanjutnya yaitu definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk variabel Y pada penelitian ini yaitu pembelian ulang. Pembelian ulang adalah kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu kali atau beberapa kali. Indikator pembelian ulang yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah loyalitas, perpindahan, membayar lebih, tanggapan eksternal, dan tanggapan internal. Kemudian variabel X1 yaitu promosi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh penjual dengan informasi yang tepat kepada konsumen, sehingga dapat merubah sikap dan perilaku konsumen. Indikator promosi yaitu yang pertama ada perikanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan secara pribadi. Kemudian ada variabel X2 pada penelitian ini yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pada individu pada pihak lain, sehingga individu tersebut akan mengembangkan diri dan memunculkan niat untuk mempertahankan hubungan yang dipresentasikan dalam kesetiaan pembelian. Indikator kepercayaan yaitu kemampuan, kebaikan hati, dan integritas. Kemudian variabel X3 penelitian ini yaitu service quality, adalah layanan yang diberikan oleh bisnis yang berbasis pada elektronik atau e-commerce yang menyediakan fasilitas untuk berbelanja yang meliputi tahap pembelian hingga pasca pembelian dengan efektif dan efisien. Indikator e-service quality yaitu yang pertama efisien, pemenuhan, reliabilitas, privasi, daya tanggap, kompensasi, dan kontak. Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang ada,
tentang pengaruh variabel promosi kepercayaan service quality terhadap pemilihan ulang. Dengan demikian, dapat disusun dalam suatu kerangka teoritis penelitian sebagai berikut. Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, dapat diketahui bahwa hipotesis pertama menunjukkan hubungan variabel promosi sebagai X per 1 berpengaruh secara langsung terhadap pemilihan ulang. Kemudian hipotesis kedua menunjukkan hubungan variabel kepercayaan sebagai X2 berpengaruh secara langsung terhadap pemilihan ulang. Dan hipotesis ketiga menunjukkan hubungan variabel service quality sebagai X3 berpengaruh secara langsung terhadap pemilihan ulang. Hipotesis tersebut didasari oleh teori TPB, di mana teori ini memperkirakan bahwa dalam berperilaku seseorang itu berlandaskan pada niat. Dengan terdapatnya niat, maka memunculkan keinginan dari individu untuk menjalankan perilaku tertentu. Kemudian yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis pada populasi atau sampel yang ditentukan. Pada penelitian ini menggunakan metode sample purposive sampling. Instrumen pada penelitian ini yaitu melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang sesuai dengan kriteria pada sampel. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.